Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Ahmad Syahrul Fadli. Saya guru fikih di Madrasah Sanawiyah YPPMI Desa Kalikata, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, tanggal 26 Oktober 2022, saya melakukan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru Daljab tahun 2022 angkatan kedua yang mengambil materi fikih kelas 9 tentang muamalah di luar jual beli, yaitu ariyah dan wadiah. Mohon saran dan kritikan praktek pembelajaran yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita ucapkan pertama kali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir pada kesempatan hari ini, bisa bertemu atas rahmat dan limpahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu Pak Fadli, setelah ini cek dulu ya teman-teman kalian, ada yang masuk atau ada yang tidak masuk. Ahmad Irfan Al-Farisi hadir. Gilang Ramadan, Afina Safia Ramadhani, Ahmad Dafi, Ahmad Fadil Maulana, Ahmad Fahri Mauli Winanda, Ananda Putri Soleha, Andi Mulyono, Anas Surullah Fatur Razak, Arini Zatadini, Azma Sofia Ulin Nuha, Azmi Dafiul Haq, Chelsea Ulmiah, Keria Lutris Lovilia, Ferdi Asrul Syawal, izin ya, Habibah Zarafatun Naja, Muhammad Alvin Saputra, Naufal Akmal Mulyono, Niko Andri Pratama, Nur Aizat Febriansyah, Nur Afrahatun Nazifah, Nur Liana Evarisna, Rais Ulul Azmi, Rifka Everli, Rumhul Jaisi Dilali, Syarifah Naila Ramadhani, Fiana Nur Syafitri. Oke, berarti yang tidak masuk Ferdi Asrul Syawal. Sakit apa izin? Oh izin ya. Kenapa? Kemana? Oh iya. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Barangkali ketua kelas bisa bantu untuk pimpin doa. Silakan. Ya. Kelas, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas doanya. Sekarang karena kita sudah mendoa, kemudian kita juga wajib mendoakan teman kita yang tadi izin, selalu diberikan kesehatan dan bisa kembali bersama kita kembali. Amin. Baiklah anak-anak, untuk memperdalam rasa cinta kebangsaan kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Pak Fadli hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku,
tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang kita baca Pancasila. Oke, hitungan dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan keadilan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita masuk pada materi. Bagaimana dengan pelajaran yang kemarin, bab penyembelihan dalam Islam. Nilainya alhamdulillah bagus-bagus. Kaitannya dengan pelajaran yang kemarin, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang muamalah. Kalau kemarin tentang penyembelihan, kita sudah mendalami tentang kurban, tentang akikah, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas atau belajar tentang muamalah di luar jual beli. Nah, muamalah di luar jual beli itu apa? Yaitu ariyah. Ariyah itu pinjam meminjam. Kemudian wadiah, tentang titipan. Ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai kita ternyata keliru dalam hal pinjam meminjam, baik antar teman, baik kepada orang tua, atau kepada lembaga. Nanti Pak Fadli bahas lebih lanjut. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi inti, kita harus tahu terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Jadi kenapa kita mau mempelajari ariyah sama wadiah? Yang pertama, kita bisa menganalisis ketentuan ariyah dan wadiah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kita dapat merekonstruksi ariyah dan wadiah. Jadi maksudnya merekonstruksi itu kita bisa mempraktekkan langsung. Ariyah itu pinjam meminjam, kemudian wadiah itu titip. Jadi kalian menitipkan barang kepada teman atau pinjam barang kepada teman kalian. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab sebagai cerminan memahami materi ariyah dan wadiah dalam Islam. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi bisa dilihat dari peta konsep. Jadi muamalah di luar jual beli itu adalah ariyah pengertiannya, wadiah dasar hukum, kemudian rukun dan syaratnya. Kenapa harus ada rukun dan syarat? Itu nanti ariyah itu bisa dikatakan batal, sah, itu kalau dapat memenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian macam-macam hak dan kewajiban ariyah, kemudian hikmahnya. Sedangkan di wadiah, itu wadiah di bank syariah contohnya. Nah, nanti Pak Fadli jelaskan. Kemudian mengganti wadiah. Daripada timbul tanda tanya, Pak Fadli lanjut dulu. Ariyah secara bahasa berarti pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Kemudian secara istilah adalah pemberian manfaat suatu benda dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan dan tanpa mengurangi atau merusak wujud barang. Ya. Serta dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Pinjam meminjam. Pak, boleh pinjam sepeda motornya? Boleh. Boleh. Silakan dipakai, nanti dikembalikan ke Pak Fadli lagi. Contohnya gitu. Bro, pinjam buku LKS-nya. Oke, silakan kamu pinjam, nanti dikembalikan besok. Kalau besok tidak dikembalikan berarti sudah melanggar. Itu caranya. Tata cara ariyah pinjam meminjam. Sampai di sini paham ya, pinjam meminjam. Ini biasa kita lakukan sehari-hari lah sebenarnya. Mau kepada teman, mau kepada saudara,
di rumah, pinjam apa ya, pinjam make up yang putri mungkin, pinjam sandal, kalau yang putra pinjam bolpen, pinjam apa lagi, HP, handphone, ternyata sampai dirusak HP-nya, itu tidak bisa. Kemudian dasar hukum Ariyah itu sesuai dengan surah Al-Maidah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kemudian hadisnya al-'ariyatu mu'addatun war-ra'imu gharimun. Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar. Apa maksudnya? Pinjam kemudian rusak, itu tanpa diminta itu harus diganti. Pinjam, akadnya pinjam. Kemudian Pak Hadi lanjut dulu. Bagaimana kemudian Pak hukum Ariyah dalam Islam itu? Ada 4. Yang mana hukum asalnya yang pertama adalah mubah, boleh. Itu yang pertama, mubah. Kemudian sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan memenuhi sesuatu kebutuhan yang cukup penting. Misalkan di kelas ada teman kalian yang tidak punya bolpen, kalian ada yang punya 2. Hukumnya sunnah kalian meminjamkan kepada teman kalian karena dia harus menulis pelajaran. Jadi hukumnya bisa sunnah, yang mana hukum awalnya itu mubah, bisa jadi sunnah kalau begitu. Kemudian bisa wajib. Pinjam meminjam itu bisa wajib. Misalkan ada tetangga kalian punya mobil misalkan ya. Punya mobil, kemudian tetangga kalian mau melahirkan. Sudah pendarahan, harus segera dibawa ke rumah sakit. Ini masih mau nelpon ambulan, tidak bisa, tidak memungkinkan. Kalian sebagai orang yang punya mobil misalkan boleh meminjamkan, maka hukumnya wajib untuk membantu menyelamatkan ibu dan bayi yang tadi pendarahan itu. Kemudian haram, hukum yang keempat. Jadi mubah, sunnah, wajib. Kemudian ada hukum yang keempat, yang terakhir, yaitu pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Oke, Pak Fadil lanjut. Kemudian rukun Ariyah. Yang pertama, orang yang meminjamkan disebut dengan mu'ir. Si A meminjamkan barang kepada si B. Si A disebut mu'ir. Kemudian yang kedua, yang menerima pinjaman disebut musta'ir. Kemudian ada yang ketiga, benda yang dipinjamkan, musta'ar. Ada batas waktu. Ya, rukunnya. Pinjam meminjam terserah Pak, dikembalikan, tidak bisa. Harus jelas akadnya. Kemudian harus akad atau ada ijab kabulnya. Seperti contohnya, saya pinjam Al-Qur'annya ya, untuk saya pakai untuk hafalan. Oke, silakan kamu pinjam Al-Qur'an saya, besok kamu kembalikan. Kemudian ketika mengembalikan, ini Al-Qur'annya saya kembalikan sesuai janji, saya kembalikan. Itu namanya ijab kabul. Sudah paham ijab kabul? Oke. Mu'ir, musta'ir, musta'ar. Rukunnya. Rukun itu harus dipenuhi. Kalau rukunnya tidak dipenuhi, pinjam meminjamnya batal. Paham? Oke. Kemudian sekarang syaratnya. Orang yang meminjamkan mu'ir tadi itu dewasa, berakal sehat. Tidak boleh kalian pinjam kepada orang gila. Atau orang yang meminjam itu gila, tidak boleh. Bahaya. Kenapa Islam mengatur sedemikian rupa? Untuk kemaslahatan kita sebenarnya. Kemudian orang yang meminjamkan tidak memberatkan. Nanti kamu pinjam sepeda motor saya, jangan lupa isi bensin. Itu tinggal 1 liter, kedip-kedip, kamu isi full. Ya, itu namanya memberatkan. Ada yang pernah praktek begitu?
Jangan memberatkan, tidak boleh memberatkan. Kecuali memang sengaja diisi sebagai rasa terima kasih tanpa bilang. Udah tak isi, terima kasih banyak. Itu ya. Sukarela tanpa paksaan, selain tidak memberatkan. Kemudian orang yang menerima pinjaman, musta'ir, itu juga sama. Jadi harus bertanggung jawab. Karena belum selesai akadnya. Besok dikembalikan, sepeda motornya hilang. Jadi harus tetap bertanggung jawab. Dihadapi, sampaikan apa adanya, kemudian selesaikan cara baik-baik. Kemudian bendanya, musta'ar, bermanfaat, milik sendiri. Nah ini penting ini. Barang halal dan tidak rusak. Boleh nggak Pak pinjam barang yang punya teman akrabnya tanpa sepengetahuan yang punya? Loh ini kan punya teman sahabat karib saya ini. Tidak apa-apa kamu pinjam saja, tidak usah bilang sama orangnya, tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Gimana? Tetap nggak boleh. Orangnya nggak ada, kalian mau pinjam, tidak sampai bilang. Kemudian yang mengizinkan itu temannya, tetap tidak boleh ya. Sepeda motor punyanya Fadil, tapi yang pinjamnya ke Noval misalkan. Noval pinjam sepeda motornya Fadil, oh ya dibawa saja, tidak apa-apa. Tidak boleh, itu pinjam-meminjam yang tidak boleh. Jadi tetap harus yang meminjamkan itu yang punya. Paham? Bisa-bisa ke gosop nanti. Gosop itu dosa. Sandal misalkan tanpa seizin teman kalian, itu dosa loh ya. Meskipun anak kecil cuma sebentar aja kok keluar ke masjid, nggak boleh. Mau buku dan lain sebagainya. Jadi benda yang dipinjamkan bermanfaat, milik sendiri, halal dan tidak rusak. Loh, ini kok kamu kembalikan posisinya sudah rusak, padahal memang mau rusak, tapi dipinjam, diberikan, rusak, tempuaken. Jadi bertanggung jawab. Itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya macam-macam ariyah. Yang pertama, ariyah mutlaqah, yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Nah ini yang sering terjadi. Pinjam sepeda motornya sebentar aja. Itu namanya ariyah mutlaqah. Kalau bahasa kangennya itu ngicim sepeda motornya saya kecek. Ini nggak bilang kan mau kemana, mau pinjemnya mau bawa kemana? Ya kata lagi bu, dah dibawa sana. Itu namanya ariyah mutlaqah. Macam-macam ariyah ya. Yang kedua, ariyah muqayyadah. Meminjam suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya. Baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun salah satunya. Oleh karena itu peminjam harus menjaga barang dengan baik, merawat dan mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Nah ini pinjam meminjam seperti yang Pak Fadil contohkan tadi. Ada ijab kabulnya. Saya mau pinjam sepeda motornya 2 hari. Hari ketiga saya kembalikan. Ya sudah, saya pinjamkan sepeda motor ini 2 hari. Kamu kembalikan di hari ketiga, kamu siap, kita sama-sama percaya. Biasanya gitu kan. Jadi peminjam juga harus menjaga. Jadi, oleh nangincem. Ini saya kan pinjam punya teman. Ya sudah, parkir sembarangan, rusak, kehujanan, kepanasan, itu enggak boleh. Tetap harus dijaga seperti milik sendiri. Diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi pertama fitnah, kemudian gosop. Gosop itu dosa hukumnya. Oke ya, itu untuk macam-macam ariyah. Kemudian hak dan kewajiban dalam ariyah. Kewajiban pemberi pinjaman yaitu menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Harus ada manfaatnya. Kemudian tidak didasarkan atas riba. Awas, hati-hati. Tadi Pak Hadi sampaikan,
Misalkan pinjam sepeda motor, tidak boleh memberatkan dan tidak boleh memberikan aturan yang akan membuat peminjamnya itu berat. Ini sepeda motor ini sudah tinggal sedikit bensinnya, bahan bakarnya sudah kedip-kedip, nanti kamu balikin posisi full tank. Yang mau pinjam itu bilang, ya enggak apa-apa, saya niat untuk berterima kasih dengan cara seperti itu. Itu ya, kehati-hatian dalam pinjam meminjam dalam Islam begitu. Kemudian kewajiban peminjam, orang yang meminjam itu punya kewajiban untuk memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. Kemudian dapat mengembalikan barang pinjaman tepat waktu. Kemudian kewajiban peminjam juga biaya ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya. Kemudian yang terakhir, hikmahnya. Kenapa Islam begitu mengatur tentang hukum pinjam meminjam, hariah? Yang pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mentaati perintah Allah untuk saling tolong menolong. Kemudian mendidik agar kita menjadi orang yang amanah dan bertanggung jawab. Kalau pinjem ya dijaga. Kalau ngasih pinjaman ya ikhlas. Jangan bersyarat gitu ya. Sama seperti berbuat baik kepada saudara. Oke, tentang hariah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang belum paham? Silakan. Oh, silakan. Hariah dulu. Bagaimana jika meminjam barang tapi tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang disepakati? Bagaimana hukum Meminjam barang barang tidak dikembalikan tepat waktu? Artinya besoknya, lusanya dikembalikan. Oke. Sudah itu saja. Sip, pertanyaan yang bagus. Sebagaimana yang Pak Fadli sampaikan tadi, kalau meminjam barang harus amanah dan bertanggung jawab. Pak Fadli mencontohkan tadi teman kalian, bro, sorry bro, ini aku lagi keluar kota, sepeda motormu ada di parkiran di Batu Guluk. Jadi kemungkinan saya seminggu di luar kota. Jadi aku kembalikan mungkin setelah pulangku dari luar kota. Harus menyampaikan pesan permohonan maaf, karena harusnya hari itu sudah dikembalikan. Kalau memang tidak bisa mengembalikan tepat waktu, kasih kabar yang dipinjami. Paham? Kasih kabar. Maaf beb. Maaf beb, saya tidak bisa kembaliin, lagi ada masalah, ada kesibukan di rumah. Besok saja tidak apa-apa ya, mohon maaf ya. Paham? Oke, caranya seperti itu. Harus tetap menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mengembalikan tepat waktu. Ada pertanyaan lain? Oh, silakan. bagaimana jika mustahil menerima meminjam pinjamannya tapi Barangnya rusak. Contoh misalkan barang yang dipinjam rusak. ya kalau pinjam itu Kemudian yang dipinjami itu merasa, lo kamu rusak barangnya gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh peminjam gitu? Oke. Pertanyaan sangat bagus. Peminjam tetap harus bertanggung jawab. Terus Pak, bagaimana Pak? Kok sepertinya memberatkan pinjaman dalam Islam itu? Bukan memberatkan. Pak Wali sudah sampaikan, jangan pinjam kalau memang tidak butuh. Kalian harus siap ganti rugi, kita siap ganti rugi ketika barang yang kita pinjam itu rusak. Contoh, handphone rusak. Kalau yang minjemin itu bilang nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau waduh rusak, ganti beb, misalkan gitu, ganti baru, berarti harus diganti baru, ya, harus diganti baru. Maka pinjam meminjam dalam Islam itu agar sesuai dengan kebutuhan. Kalian mau pinjam HP, kalau tidak terlalu penting tidak usah pinjam. Jadi tetap harus bertanggung jawab. Karena apa? Hikmah dari pinjam meminjam itu
agar kita menjadi orang yang amanah, kemudian bertanggung jawab. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Satu rukun harian kan adanya akad atau ijab kabul. Ya. Apakah ijab kabul bisa diwakilkan oleh orang lain dalam pinjam ini? Diwakilkan oleh? Asal Pak hafal pinjam itu Pak. Tapi karena Bapak tidak punya kendaraan, Bapak Tidak punya apa? tidak punya kendaraan, Bapak menyuruh temannya Untuk pinjem. Apakah Oke. Siap, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana hukumnya kalau pinjem tapi tidak langsung sama orangnya, tapi nyuruh temen? Ya, itu sering terjadi. Berarti sebenarnya yang pinjem itu temennya itu yang disuruh. Pak, kan disuruh sama si Noval, Pak, atau disuruh sama Fadil, Pak. Yang mau pinjem sebenarnya Noval, gitu. Jadi hukumnya tetap yang pinjem itu ijab kabulnya ada pada yang disuruh. Gak bisa. Hukumnya itu tidak sah. Makanya Pak Hadi bilang ijab kabulnya itu harus ada. Tadi macamnya ada dua. Ariyah mutlaqah sama ariyah muqayyadah. Mutlaqah itu kita sudah paham, familiar. Pinjem bolpen dong. Udah ini. Itu sudah ariyah mutlaqah. Sudah ngerti, bolpen masa mau buat bunuh misalkan, enggak mungkin ya. Kemudian yang muqayyadah itu harus jelas. Kamu pinjem bolpen, nanti jam ke-5 kamu kembalikan. Kamu harus beli sebelum itu, biar terbiasa untuk membawa bolpen ketika ke sekolah. Jadi jangan sampai salah ya. Ariyah itu diatur oleh Islam sedemikian rupa agar kita itu tidak keliru. Salah Pak banyak, sah, tidak bisa, tetap tidak sah. Maka hukumnya tadi ada 4, mubah, sunnah, meminjamkan ketika teman kalian memang butuh, cuma butuh saja. Kemudian wajib ketika teman kalian benar-benar, misalkan sesi kedua teman kalian tidak punya handphone, maka kalian wajib hukumnya meminjamkan handphone agar teman kalian bisa ikut ujian. Kalau tidak ikut ujian tidak lulus. Itu wajib. Seperti contohnya tadi orang melahirkan tetangga kalian punya mobil, kalian meminjamkan mobil itu. Mau lahiran, sudah pendarahan, harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian haram ketika meminjam untuk hal-hal yang misalkan untuk mencuri. Ariyah tadi apa artinya? Pinjam meminjam. Harus benar. Kalau tidak benar, tidak sah. Sekarang wadiah. Wadiah itu apa? Titip. Membiarkan atau meninggalkan sesuatu, yaitu menitip. Jadi secara istilah, menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, wadiah adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. Yang intinya adalah menitipkan barang itu mengajarkan kepada kita untuk amanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa in tahkumu bainan nasi an tahkumu bil adl. Jadi kita diminta atau diperintahkan untuk menunaikan amanah. Tadi pinjem ya harus sesuai amanah dan bertanggung jawab. Kalau sekarang dititipi, saya titip emas 20 kilo. Contoh ijab kabulnya, saya titipkan barang ini kepadamu. Kalau tadi ariyah, saya pinjamkan barang ini kepadamu, saya ingin meminjam barang kepadamu, kemudian dijawab, saya pinjamkan barang ini kepadamu 2 hari. Wajib bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang dititipkan kepadanya, sementara tidak ada orang lain dan sanggup dapat dipercaya menjadi barang tidak tersebut.
Kemudian sunnah bagi orang yang dipercaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya. Haram bagi orang yang percaya dan yakin bahwa dirinya tidak mampu menjaga amanah tapi mau menerima titipan. Tidak boleh. Udah, aku percaya sama kamu, bro. Ya Noval, jangan nerima titipan kalau memang kita tidak mampu. Ya sudah, tidak apa-apa. Ternyata hilang barangnya. Itu haram hukumnya. Oh, Noval ini jangan lari nanti. Jadi yang mau nitip tuh tidak boleh ke Noval berarti. Contoh, makruh. Bedanya dengan ariyah, kalau ariyah tadi hukum asalnya mubah, kalau wadiah itu ada hukum makruhnya. Jadi wadiah itu lebih berat daripada ariyah. Materi terakhir untuk semester ini, jual beli, muamalah di luar jual beli. Macam-macamnya, wadiah, yadul amanah, kemudian wadiah, yadud damamah. Yaitu kalau wadiah yadul amanah, yaitu barang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara, menyimpan barang tersebut, sedangkan pihak lain tidak diberangkan terhadap kerusakan. Contoh, kalian pernah dengar istilah bank? Pernah dengar istilah bank? Di bank itu bukan hanya menitipkan atau nabung, tapi ada istilah safe deposit box. Tahu safe deposit box? Isinya perhiasan. Pernah ya nonton? Itu namanya safe deposit box. Penyimpanan kotak atau barang-barang tertentu yang tidak bisa disebutkan oleh pemilik barang itu. Jadi pemilik itu menitipkan barang di bank itu hanya membayar jasanya. Jadi kalau barangnya hilang, bank tidak bertanggung jawab. Jadi bank harus amanah dalam menjaga barangnya orang itu. Contoh, berlian. Tidak mungkin kalau taruh di rumah akan kehilangan. Kalau di bank akan bertanggung jawab. Bank punya cabang, makanya banknya itu juga harus bonafit. Jangan bank ecek-ecek. Itu contohnya, safe deposit box. Kapan mau diambil, terserah yang punya titipan. Kalau tadi juga harus jelas. Tadi saya titip emas ya Beb ya, 2 gram. Nanti kalau udah kembali dari Malaysia, itu tetap 2 gram. Yadul amanah. Kemudian yang kedua yadud damamah, titipan barang atau uang yang dititipkan oleh pihak pertama penitip kepada pihak lain yang dititipi untuk memelihara barang atau uang tersebut, dan pihak lain dapat memanfaatkannya dengan seizin pemiliknya. Pihak lain atau penerima titipan menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap saat tanpa pemilik menghendaki. Sebagai konsekuensinya, jika uang itu dikelola oleh pihak lain, misalnya bank, ternyata mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak yang menerima titipan. Maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak yang menerima titipan. Tadi ya, biasanya bank memberikan bonus. Jenis barang yang dititipkan, harta benda boleh, kecuali sepeda motor yang besar-besar tadi. Kalau ke bank loh maksudnya. Kalau ke orang bisa. Uang, dokumen penting. Dokumen penting itu apa? Sertifikat. Ada yang mau ditanyakan tentang wadiah? Titipan. Ya silakan. Apa saja yang menyebabkan akad wadiah terputus? Wadiah terputus. Oh, akadnya jadi terputus gitu ya maksudnya. Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, terputusnya wadiah itu kalau memang sudah diambil barangnya. Kalau nggak diambil belum, itu saja ya. Yang penting sudah diambil barang yang dititipkan itu sudah selesai. Kalau tabungan ada mudharabah, ada wadiah, tabungannya ditutup sudah selesai berarti. Akadnya sudah selesai. Berlangsung selama tidak diambil semuanya. Jadi kapan terputusnya wadiah? Kalau sudah diberi. Tentang wadiah, ariyah dan wadiah. Yes. Sebelum Pak Wadi tutup, Pak Wadi perlu menyimpulkan tentang ariyah dan wadiah. Barangkali ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan tentang ariyah dulu. Jadi ariyah itu pinjam meminjam. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya lagi. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya, atas pertanyaan dan partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.